Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Warganet terpapar Cina, PBNU sebut Cina buat camp Uighur untuk jauhkan radikalisme. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU menyebutkan bahwa pemerintah Cina membangun camp Uighur untuk memberdayakan masyarakat. Pernyataan ini merespon berita Wall Street Journal yang menyebutkan beberapa ormas Islam di Indonesia dirayu oleh Cina untuk tak lagi mengkritik soal Uighur. Ketua Harian PBNU Robikin M. Has bilang data yang didapat pihaknya menyebutkan pemerintah Cina membuat pelatihan vokasi untuk camp Uighur di Xinjiang. Pelatihan dilakukan sekaligus untuk merespon paham radikalisme di sana. Camp itu justru dibuat untuk menjauhkan mereka dari ekstremisme dan juga radikalisme yang tercipta di Xinjiang. Tidak ingin warganya terpengaruh paham itu. Cina pun mengatasinya dengan melatih warga dengan skill di camp vokasi tersebut. Kata Robikin dalam keterangan tertulis pada hari Jumat 13 Desember malam. Robikin juga membantah laporan WSC yang menyebutkan PBNU menerima suap dari Cina. Ia menegaskan sikap PBNU tidak akan pernah terpengaruh oleh hal-hal seperti itu. Soal adanya dana yang mengalir ke PBNU, saya sampaikan bahwa tidak ada dana itu, dan NU tidak bisa didikte dan dikendalikan oleh siapapun, termasuk Cina. Tutur pria yang juga menjabat staf khusus Wakil Presiden RI itu. Sebelumnya, WSC juga menerbitkan laporan terkait pemerintah Cina yang disebut mulai menggelontorkan sejumlah bantuan dan juga donasi-donasi terhadap ormas-ormas Islam Indonesia setelah isu Uighur kembali mencuat ke publik pada tahun 2018. Saat itu, isu penindasan Cina terhadap Muslim Uighur mencuat setelah sejumlah organisasi pemerhati HAM internasional merilis laporan penahanan 1 juta Uighur di kamp konsentrasi di Xinjiang. WSC juga menyebutkan Beijing bakal membiayai puluhan tokoh seperti petinggi NU dan Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia, akademisi, dan sejumlah wartawan Indonesia untuk berkunjung ke Xinjiang. Warganet di Twitter pun berkomentar. Dari akun @haidari, terpapar Cina nih. Investigasi BBC, Cina dirikan camp-camp rahasia untuk dalam kutip mendidik umat Muslim Uighur di Xinjiang. Cina dituding memenjarakan ribuan umat Muslim Uighur di wilayah Xinjiang tanpa proses pengadilan. Pemerintah Cina pun menepis tudingan tersebut. Namun investigasi dari BBC menemukan bukti baru yang penting. Pada 12 Juli 2015, sebuah satelit menyoroti kawasan gurun dan sejumlah kota di bagian barat Cina. Salah satu foto yang diabadikan hari itu menampilkan pemandangan lahan kosong yang dipenuhi oleh pasir abu. Hanya berselang kurang dari 3 tahun kemudian, pada 22 April 2018, foto satelit di tempat yang sama menunjukkan perbedaan yang sangat menakjubkan. Sebuah kompleks besar dan berkeamanan yang ketat muncul, lengkap dengan tembok luar sepanjang 2 km dan 16 gardu penjaga. Sejak awal tahun, berbagai laporan santer menyebutkan Cina mengoperasikan sejumlah kamp penahanan bagi warga Muslim Uighur. Tempat itu ditemukan oleh para peneliti yang sedang mencari bukti bahwa kamp-kamp tersebut memang ada dalam perangkat pemetaan global atau Google Earth. Lokasi kompleks beton tersebut terletak di dekat kota Dabanjeng, sekitar 1 jam berkendara dari ibu kota Xinjiang, Urumqi. Guna menghindari pemantauan polisi terhadap setiap wartawan yang datang berkunjung, kami mendarat di Bandara Urumqi pada dini hari waktu setempat. Akan tetapi pihak kepolisian ternyata sudah mengantisipasi. Ketika tiba di Dabanjeng, kami diguntit sedikitnya 5 mobil berisikan polisi, berseragam, dan juga pejabat pemerintah. Kian jelas kedatangan kami untuk mengunjungi kamp-kamp tahanan warga Muslim Uighur selama beberapa hari ke depan tidak akan mudah. Selagi kendaraan kami meluncur, kami tahu cepat atau lambat konvoi mobil di belakang kami akan mencoba menghentikan kami. Lepas dari dugaan tersebut, kami menyaksikan pemandangan yang tak terduga. Area luas, kosong, dan berdebu yang ditampilkan foto satelit di bagian timur kompleks tak lagi kosong. Di tempat itu, proyek pengembangan sedang berlangsung. Deretan kren yang dibangun dan juga bangunan abu raksasa setinggi 4 lantai seolah mendadak tumbuh di gurun. Kami pun langsung mengangkat kamera dan mengambil gambar
proyek konstruksi tersebut. Namun, belum lama rekaman berputar, salah satu kendaraan yang menguntit tiba-tiba beraksi. Mobil kami diberhentikan, kami disuruh mematikan kamera dan pergi. Bagaimanapun kami telah menemukan hal signifikan, aktivitas yang sangat luar biasa besar yang belum diketahui oleh masyarakat luas. Cina suap NU dan Muhammadiyah agar diam soal Uyghur. Agar tak lagi mengkritik dugaan persekusi yang diterima etnis minoritas Muslim Uyghur di Xinjiang, Cina terus berupaya membujuk sejumlah organisasi Islam seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, media Indonesia hingga akademisi. Cina disebut-sebut berupaya membujuk sejumlah organisasi Islam seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, media Indonesia, hingga akademisi agar tak lagi mengkritik dugaan persekusi yang diterima oleh etnis minoritas Muslim Uyghur di Xinjiang. Laporan dari The Wall Street Journal (WSJ) yang ditulis pada hari Rabu 11 Desember memaparkan Cina mulai menggelontorkan sejumlah bantuan dan donasi terhadap ormas-ormas Islam tersebut setelah isu Uyghur kembali mencuat ke publik pada 2018 yang lalu. Saat itu, isu Uyghur mencuat usai sejumlah organisasi HAM internasional merilis laporan yang menuding Cina menahan 1 juta Uyghur di kamp penahanan layaknya kamp konsentrasi di Xinjiang. Beijing bahkan disebut membiayai puluhan tokoh seperti petinggi NU dan Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia, akademisi dan sejumlah wartawan Indonesia untuk berkunjung ke Xinjiang. Hal itu, papar WSJ, terlihat dari perbedaan pendapat para tokoh senior NU dan Muhammadiyah soal dugaan persekusi Uyghur sebelum dan setelah kunjungan ke Xinjiang. Dalam laporan WSJ, para pemimpin Muhammadiyah sempat mengeluarkan surat terbuka pada Desember 2018 yang lalu yang menyuarakan dugaan kekerasan terhadap komunitas Uyghur. Muhammadiyah bahkan menuntut penjelasan Cina dan memanggil duta besarnya di Indonesia. Sejumlah kelompok Islam bahkan berunjuk rasa di depan kedubes Cina di Jakarta sebagai bentuk protes terhadap dugaan penahanan itu. Tak lama dari itu, Cina berupaya meyakinkan ormas-ormas Islam bahwa tak ada kamp konsentrasi dan penahanan. Beijing pun berdalih, kamp-kamp itu merupakan kamp pelatihan vokasi untuk memberdayakan dan menjauhkan etnis Uyghur dari paham ekstremisme. Cina lalu mengundang puluhan pemuka agama Islam, wartawan, hingga akademisi Indonesia untuk mengunjungi kamp-kamp tersebut di Xinjiang. Sejumlah pejabat Cina juga memberikan presentasi terkait serangan terorisme yang dilakukan oleh oknum etnis Uyghur. Sejak rangkaian tur Xinjiang itu berlangsung, pandangan para pemuka agama Islam tersebut berubah. Seorang tokoh senior Muhammadiyah yang ikut kunjungan ke Xinjiang mengatakan bahwa kamp-kamp yang ia kunjungi sangat bagus dan nyaman, serta jauh dari kesan penjara. Kata WSJ, hal itu diutarakan dalam catatan perjalanannya yang dirilis di majalah Muhammadiyah. WSJ juga mengatakan hal serupa soal sikap NU. Pemimpin NU, Said Akil Siraj, disebut meminta warga terutama umat Muslim Indonesia tak percaya pada laporan media dan televisi internasional untuk memahami situasi di Xinjiang. WSJ mengatakan pernyataan itu disampaikan oleh Said melalui buku yang diterbitkan NU cabang Cina. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang juga merupakan mantan pengurus NU Mas Duki Bedowi juga disebut WSJ mengamini pernyataan Cina selama ini bahwa kamp-kamp itu adalah kamp pelatihan vokasi untuk memberdayakan masyarakat Uyghur dan menjauhkan mereka dari ekstremisme. Ada masalah dengan ekstremisme di Xinjiang dan mereka sedang menanganinya. Mereka itu memberikan solusi seperti pelatihan vokasi dan skill, kata Mas Duki seperti dikutip dari berita tersebut. Selain tur gratis ke Xinjiang, Cina juga disebut-sebut menyalurkan sejumlah donasi dan bantuan finansial lainnya yang dibungkus dengan program beasiswa. Sejumlah siswa ormas-ormas Islam termasuk NU turut menerima beasiswa tersebut.